Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama 3 Pekebaran Kosmis. Pelajaran pertama, Yesus menang, iblis kalah. Selasa, 28 Maret, menerima kemenangan Kristus. Seperti yang digambarkan dalam kitab suci, Yesus tidak pernah kalah dalam peperangannya melawan iblis. Dia adalah penakluk yang perkasa, pemenang atas kekuatan jahat. Adalah satu hal untuk percaya bahwa Yesus menang atas pencobaan dari iblis. Adalah hal lain untuk percaya bahwa kemenangan Kristus adalah juga kemenangan kita. Bacalah Wahyu 12 ayat 10. Dorongan apakah yang harus Anda dapatkan dari fakta bahwa pendakwa Anda telah dilempar ke bawah? Walaupun pertempuran masih mengamuk di bumi, iblis sudah kalah. Titik. Ini benar tidak hanya tentang kemenangan akhir Kristus pada klimaks sejarah manusia, tetapi juga benar dalam pertempuran kita atas kerajaan-kerajaan dan kuasa kejahatan dalam kehidupan pribadi kita. Sebagian orang Kristen hidup dalam frustrasi. Mereka mengharapkan kemenangan atas sikap dan kebiasaan, tetapi tidak pernah memahami kenyataan akan kemenangan Kristus bagi mereka dalam kehidupan pribadi mereka. Bacalah Wahyu 12 ayat 11. Jaminan kemenangan apakah yang Kristus berikan kepada kita dalam perikop ini? 7 kali dalam pekabaran kitab Wahyu kepada ketujuh jemaat, kita menemukan ungkapan barang siapa menang. Di sini dalam Wahyu 12 ayat 11, kita menemukan lagi konsep mengatasi. Kata mengatasi dalam bahasa aslinya adalah nikao. Dapat diterjemahkan secara harfiah untuk menaklukkan, untuk menang, untuk berhasil, atau untuk datang melalui kemenangan. Perhatikan bagaimana mungkin bagi kita untuk menjadi pemenang. Wahyu 12 ayat 11 menegaskan bahwa itu hanya oleh darah anak domba. Dalam Wahyu 5 ayat 6, dalam penglihatannya, Yohanes menatap ke surga dan melihat seekor anak domba seperti telah disembelih. Pengorbanan Kristus adalah pusat perhatian seluruh surga. Tidak ada yang lebih luhur untuk menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas dan tak terduga selain salib. Ketika kita menerima dengan iman apa yang Kristus telah buat bagi kita, utang kita dibatalkan dan kita berdiri sempurna dalam pandangan Allah. Dosa-dosa kita diampuni dan telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Kita telah ditebus, menang dan diselamatkan, bukan karena jasa kita sendiri, tetapi karena kemenangan Kristus atas nama kita. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Wahyu 12 dikemas dengan makna. Ada 2 ayat yang benar-benar bermakna dan berharga dari perhatian istimewa kita. Ayat yang pertama adalah Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kata mengalahkan mengandung arti menang, berhasil, dan menaklukkan. Itu digunakan 17 kali dalam kitab Wahyu. Umat Allah menang, mereka bukan dikalahkan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita menang? Bagaimanakah mungkin menang atas pencobaan-pencobaan dari si jahat? Wahyu 12 ayat 11 menjawab pertanyaan ini dengan menyatakan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ungkapan oleh darah dapat juga diterjemahkan sebagai karena darah atau atas dasar darah. Dalam kata-kata dari sebuah lagu lama, pengharapanku dibangun di atas darah dan kebenaran Yesus. Kita menang bukan oleh kuasa kemauan kita, bukan dengan kekuatan-kekuatan kita ataupun pemikiran kita. Iblis adalah musuh yang lihai. Dia tahu titik-titik kelemahan tabiat kita. Dia tahu di mana kita telah jatuh sebelumnya. Dia tahu titik-titik yang paling mudah diserang. Pengharapan kita berjangkar di dalam Kristus dan kebenarannya. Terdapat 2 pernyataan yang sangat berkuasa mengomentari tentang Wahyu 12 ayat 11 oleh penulis rohani Ellen White dalam DSDA Bible Commentary, jilid 7 halaman 974. Semua yang rindu dapat menjadi pemenang. Marilah kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai standar yang ditetapkan di hadapan kita. Kristus mengetahui kelemahan kita, dan setiap hari kita dapat pergi meminta pertolongan kepadanya. Adalah tidak perlu bagi kita untuk mendapatkan kekuatan sebulan ke depan. Kita harus menang dari hari ke hari. Hanyalah ketika kita percaya sepenuhnya kepada Yesus dan pergi kepadanya setiap hari untuk meminta pertolongan, maka kita dapat menjadi pemenang. Bukan saja iblis yang mengetahui kelemahan kita, tetapi Yesus juga mengetahuinya. Oleh rahmat-Nya dan melalui kuasa-Nya, Yesus membebaskan kita dari rasa bersalah dan ikatan dosa. Melalui darah Yesus kita dilepaskan dari hukuman dosa dan dibebaskan dari kekuasaan-Nya.
Kita menjadi pemenang oleh menolong orang lain menang melalui darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Pemeliharaan hukum-hukum Allah akan menghasilkan di dalam diri kita suatu penurutan dan pelayanan yang berasal dari roh yang demikian diterima Allah. Di SDA Bible Commentary volume 7 halaman 974. Inti dari dosa adalah cinta diri, dan ketika kita memberanikan diri datang ke salib, kasih karunia Kristus mengubah kita. Kasihnya mendorong kita untuk melayani dan memberkati orang lain. Perkataan kesaksian kita merujuk kepada kesaksian kita. Bukan saja kesaksian kita memberkati orang lain, namun kita sendiri diberkati ketika kita melayani. Kuasa Kristus untuk mengalami kemenangan mengalir dari bait suci surgawi kepada mereka yang percaya Yesus sepenuhnya, yang ditebus oleh anugerahnya dan yang memberikan kehidupan mereka kepada pelayanannya. Itulah sebabnya ketika kita menerima dengan iman apa yang Kristus telah buat di dalam kehidupan kita, utang kita dibatalkan dan kita berdiri sempurna dalam pandangan Allah. Dosa-dosa kita diampuni karena kita telah ditebus. Itulah sebabnya kita mengalami kemenangan dan diselamatkan, bukan karena jasa kita, bukan karena usaha-usaha kita, tetapi karena kemenangan Kristus atas nama kita. Kita bersyukur karena Yesus Kristus melakukan segala sesuatu untuk keselamatan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih atas pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk kami terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.